Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun juga. Untuk pelajaran kita pada hari ini, kita nanti akan belajar mengenai subnetting. Dan terkhusus kita nanti akan belajar di subnetting kelas C. Namun sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua dan berjalan dengan lancar, tidak kurang satu apapun. Berdoa dipersilakan. Selesai? Baik. Langsung saja. Untuk kali ini kita akan khusus untuk membahas tentang perhitungan subnetting di kelas C. Dan kita akan coba menganalogikan, jadi apa itu yang disebut dengan subnetting, kita bandingkan dengan apa yang kehidupan kita sehari-hari ya. Dalam hal ini ada kita namakan dengan kelas yang ada di sekolah kita. Jadi kalau di IP address itu ada yang disebut dengan kelompok IP, dan sedangkan untuk di sekolahan itu ada namanya kelompok siswa atau kelas. Misalkan jika dalam kelompok IP itu ada IP terdiri dari kelompok IP XXX, titik XXX, titik XXX, titik 0. Kemudian jika dalam sampai IP-nya sampai dengan 255 ya. Sedangkan untuk kelas siswa itu terdiri dari absen 0 sampai dengan absen 255 ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini IP-nya ini mulai dari 0, 1, 2 terus sampai dengan 253, 254 dan terakhir adalah 255. Sedangkan untuk kelompok siswa itu di dalam kelas itu analoginya adalah mulai dari absen 0, 1, 2, 3 terus sampai dengan 253, 254 dan terakhir adalah nomor absen 255. Jumlahnya ada untuk IP ada 256 karena dimulai dari 0 ya. Jadi 0 dihitung dari 0, 1, 2 sampai dengan 255 itu adalah jumlahnya ada 256 IP. Sama halnya dengan kelompok siswa atau kelas. Jumlahnya totalnya ada 256 karena dimulai dari absennya adalah absen 0, 1, 2 sampai terakhir adalah 255. Oke, sampai di sini anak-anak sudah paham? Kemudian, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, untuk di dalam IP address nomor awal atau absen awal itu disebut sebagai network ID atau network address. Ya, sedangkan untuk di dalam kelas untuk nomor absen awal ini kita tunjuk dia sebagai ketua kelompok atau ketua kelasnya. Sedangkan untuk di nomor absen ataupun di nomor IP paling terakhir itu disebut dengan broadcast ID atau disebut juga dengan broadcast address. Sedangkan untuk di kelas nomor absen terakhir ini kita tunjuk sebagai sekretaris kelompok atau sekretaris kelas. Jadi dalam suatu kelas ya, kita berbicara di dalam kelas ini. Dalam suatu kelas itu pasti ada pengurus kelasnya ya. Jadi kita anggap saja dalam suatu kelas itu ada 256 siswa. Kemudian kita ambil 2 untuk pengurus kelasnya. Jadi ada
Yang pertama absen paling awal itu kita tunjuk sebagai ketua kelas, dan absen yang paling terakhir atau yang paling besar itu adalah kita tunjuk sebagai sekretaris kelas. Seperti halnya di IP sama, jadi IP yang paling awal itu ditunjuk sebagai network ID, kemudian IP yang paling terakhir ini ditunjuk sebagai broadcast ID. Nah, sedangkan yang lainnya atau sisanya itu disebut sebagai jumlah ataupun IP valid yang boleh digunakan. Jadi yang bisa digunakan itu adalah rumusnya 256 dikurangi 2. Ya. Sedangkan untuk yang di dalam kelas sama, jadi absen 1 sampai absen 254, sampai absen 254 ya benar. Ini disebut sebagai anggota kelompok atau anggota kelas. Jumlahnya dari 256 dikurangi 2, berarti jumlahnya ada 254. Gitu ya. Paham anak-anak? Ya, kita lanjutkan. Kemudian untuk pembagian kelompok, ya misalkan untuk tugas tertentu dari guru ada 256 anak ya, di kelas tersebut. Ini akan dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi dengan aturannya sebagai berikut. Yang pertama, aturan pertama adalah seluruh anak ini harus habis terbagi atau tidak ada sisa, dengan jumlah anak per kelompoknya itu harus sama, imbang. Nah, tidak boleh ada yang satu kelompok satu besar, yang satunya jumlah kecil jumlahnya ya. Jadi harus sama-sama jumlahnya harus sama. Kemudian aturan kedua, dalam tiap kelompok ada satu anak, ini absen yang terkecil atau yang paling depan, ini ditunjuk sebagai menjadi ketua kelompok atau ya ketua kelompok ya. Kemudian untuk absen paling kecil, absen terbesar dalam tiap kelompok itu, atau bisa disebut dengan absen yang paling belakang, ini ditunjuk sebagai sekretaris kelompok. Ya, jadi nanti ada dalam satu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok, ya, misalkan dikasih tugas kelompok. Gitu. Nanti yang paling dalam kelompok itu absen yang paling kecil atau yang paling depan ditunjuk sebagai ketua kelompok, sedangkan absen yang paling besar atau yang terakhir ditunjuk sebagai sekretaris kelompok. Ya, kemudian berdasarkan aturan tersebut, jadi dari 256 anak tersebut ya dalam kelas C hanya bisa dibagi menjadi jumlah kelompok sebagai berikut. Jadi misalkan ada satu kelompok, kalau jadi satu kelompok berarti rumusnya adalah 2 pangkat 0. Itu nanti hanya satu kelompok ya, berarti isinya ada 256 anak per kelompok. Jadi satu kelompok itu isinya ada 256. Kemudian kalau kita bagi menjadi 2 kelompok, berarti kita menggunakan rumus 2 pangkat 1. Isinya berapa? Berarti 256 dibagi 2. Ada 128 anak per kelompok. Kemudian apabila kita bagi menjadi 4 kelompok, berarti 256 dibagi 4, hasilnya ada 64 anak per kelompok. Ya, kalau kita bagi 8, sama ya rumusnya. Berarti 2 pangkat 3, isinya ada 32 anak per kelompok. Kalau 16 kelompok, berarti 2 pangkat 4, ini isinya juga ada 16 anak per kelompok. Jika 32 kelompok, berarti nanti 2 pangkat 5, isinya ada 8 anak per kelompok. Demikian juga dengan 64 ya, 128 dan 256. Sedangkan kalau misalnya kita bagi jadi 256 kelompok, ya rumusnya adalah 2 pangkat 8, isinya ada berapa? Berarti ada 1 anak per kelompok. Jadi dia tidak kelompok, hanya berdiri sendiri-sendiri, jadi tidak ada temannya. Demikian. Ya, ini adalah
perhitungan secara matematis untuk pembagian kelompok. Nah, dari 256 anak ini tidak bisa dibagi menjadi 3, 5, atau 6 per kelompok, atau 3, 5, atau 6 kelompok ya. Kenapa? Karena dari 256 ini nanti tidak habis terbagi atau tidak imbang seperti aturan yang pertama tadi ya. Yang pertama itu harus dibagi habis, tidak boleh sisa. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Apabila 256 anak ini kita bagi menjadi 2. Nah, berarti ada 128 anak untuk kelompok yang pertama. Kemudian untuk kelompok yang kedua ada 128 anak. Berarti imbang ya. Oke, ini berarti masuk syarat, boleh. Nah, kemudian kita coba misalkan untuk 256 anak ini kita bagi menjadi 3. Kita bagi 3, misalkan kelompok yang pertama jumlahnya 85 anak, kelompok yang kedua 85 anak, oke. Kemudian kelompok yang ketiga ada 86 anak. Nah, ini kira-kira imbang apa tidak ya? Karena tidak imbang, maka dia tidak boleh ya. Jadi memang tadi syarat yang pertama adalah pembagian kelompok harus sama rata. Artinya habis dibagi rata, tidak boleh ada yang kurang ataupun ada yang lebih. Jadi untuk dibagi menjadi 3 kelompok ini tidak memenuhi syarat yang pertama. Nah, kemudian kita akan menentukan ketua, sekretaris, dan anggota. Misalkan kita masih kita analogikan kita ada di dalam ruangan kelas. Nah, dari 256 anak ini, jika kita bagi 2, jadi ada kelompok yang pertama ada 128 anak, kelompok yang kedua ada 128 anak. Nah, ini adalah anak absen 0. Kemudian kelompok yang kedua ini mulai dari absen 128. Kemudian yang terakhir adalah absen 255. Sedangkan nomor absen terakhir yang di kelompok pertama adalah 127. Ya, dari sini paham ya. Jadi dapatnya dari mana? Jadi 256 ini kita bagi 2. Kemudian untuk anggota kelompok yang di kelompok pertama itu mulai absen 1 sampai nomor absen 126. Ini yang disebut dengan anggota kelompok tersebut. Sedangkan untuk di kelompok 2, nomor absen anggotanya adalah mulai dari absen 129 sampai dengan absen 254. Ya, agak jelimet ya. Cuman ini memang kalau kalian akan terbiasa dengan ini, makanya harus banyak-banyak berlatih. Nah, untuk yang di absen awal, seperti di aturan yang kedua tadi, untuk absen awal, nanti dia otomatis ditunjuk sebagai ketua kelompok 1. Kemudian untuk yang di absen awal di kelompok 2, dia ditunjuk sebagai ketua kelompok 2. Kemudian untuk absen yang terakhir atau absen paling besar ya di kelompok 1 itu dia ditunjuk sebagai sekretaris kelompok. Ya, berarti absen 127 dia ditunjuk sebagai sekretaris kelompok. Sedangkan untuk absen 255 di kelompok 2 dia ditunjuk sebagai sekretaris di kelompok 2. Nah, kemudian dia untuk anggotanya dia mulai absen 1 sampai 126. Rumusnya adalah 128 dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena yang satu dia sudah ditunjuk sebagai ketua kelas. Kemudian satunya lagi dia sudah ditunjuk sebagai sekretaris kelas. Jadi untuk anggota itu hanya rumusnya ini ya, 128 kurangi 2 ini. Jadi hanya ada 126 anggota. Demikian juga untuk kelompok 2.
kelompok 2 ini sama, jadi dari 128 ini dikurangi 2, mana satunya sudah ditunjuk sebagai ketua dan yang satunya ditunjuk sebagai sekretaris kelompok. Kemudian kita melanjutkan, kalau kita berbicara tentang subnetting, ya. Nah, dari analogi yang sudah kita sampaikan tadi, dengan istilahnya kondisi atau keadaan sehari-hari yang ada di sekolah, yang ada di kelas, ya, maka disinilah nanti kita akan muncul konsep subnetting. Jadi subnetting itu adalah istilah lain dari pembagian kelompok. Jadi hampir sama dengan pembagian kelompok. Untuk menyatakan berapa banyaknya kelompok subnetting, dalam subnetting kelompok ini disebut juga dengan kelas. Maka digunakan notasi yaitu subnet mask atau net mask. Jadi bisa disebut dengan subnet mask atau net mask saja. Nah, singkatnya subnetting itu adalah pembagian kelompok. Subnetting itu adalah pembagian kelompok. Nah, kemudian untuk cara menyebutkan subnet mask atau net mask seperti ini untuk notasi desimal. Dan ini ada notasi CIDR. CIDR itu apa? Dia adalah classless, kemudian inter domain routing, ya. Jadi classless inter domain routing, ya. Disingkat CIDR. Classless inter domain routing, ya. Nah, misalkan terdapat IP 192.168.0.254. Sedangkan untuk subnet masknya itu adalah 255.255.255.192. Sedangkan untuk notasi CIDR-nya, IP-nya sama ya. Dia adalah 192.168.0.254/ atau perfectnya adalah 26. Kemudian untuk contoh yang kedua ada IP 100.100.100.100, kemudian subnet masknya adalah 255.255.240.0. Kemudian untuk notasi CIDR-nya adalah IP-nya adalah 100.100.100.100/ atau perfectnya adalah 20. Nah ini untuk persamaannya untuk subnet mask ataupun net masknya. Nah seperti ini untuk penghitungannya. Untuk subnet mask, untuk contoh yang pertama tadi ada 255. 255 itu adalah bilangan, ini adalah bilangan desimalnya. Kemudian di sini adalah bilangan binernya. Jadi sebenarnya untuk bilangan IP ataupun IP address itu terdiri dari 32 bit, ya. 32 bit dibagi menjadi 4 blok ataupun 4 kelompok. Ya. Jadi ini blok yang pertama adalah 255 titik, ya. Kemudian 255 itu adalah desimalnya 111111. Kemudian 192 adalah 11000000. Kalian tentu masih ingat bagaimana cara konversi bilangan ya. Kan sudah dipelajari di pelajaran apa? Digital ya, ada konversi bilangan digital. Nah, kemudian untuk notasi CIDR-nya ini adalah 192.168.0.254, grafiknya 26. Nah, 26 ini yang akan kita cari. 26. Caranya sama, berarti kalau 26 itu jumlah angka satunya itu berarti ada 26. Ya. Seperti ini. Kalau kita hitung, ini berarti per blok itu ada 8 bit ya. Nanti ini ada 8, angka satunya ada blok 1 ada 8, blok 2 ada 8, blok 3 ada 8, blok 4 ada 2, berarti ini ada 8, 8, 8, 24, tambah 2, ada 26.
sisanya 0. Sama ya. Jadi kalau misalkan nanti ada diberikan soal misalkan subnet masknya 192 apa 255.255.255.192 itu sama dengan subnet yang perfectnya adalah 26. Cuman kalau sudah menggunakan perfect 26 seperti ini kita lebih mudah karena oh berarti angka satunya ada 26. Tapi kalau kita masih istilahnya diberikan subnet masknya sudah masih berupa angka seperti ini ya 255.255.192 ya otomatis kita harus mengkonversikan dulu bilangan desimal ini menjadi bilangan biner gitu. Nah, sekarang kita coba untuk contoh yang kedua tadi ada subnet masknya adalah 255 titik itu adalah bilangan untuk binernya ada 8 ya. Kemudian 255, 240 ya 240 kemudian 0. Nah, sekarang kalau CIDR-nya seperti apa? Ya, perfectnya adalah 20. Berarti apa? Angka satunya ada 20. Ya, berarti angka satunya ada 20. Seperti ini. 8, 8, 16 ini ada 4. 16 tambah 4 20. Sisanya di belakangnya adalah angka 0. Ya, sama enggak? Ya. Cuman yang membedakan untuk yang di subnet mask yang di atas ini yang awal itu adalah subnet mask milik kelompok ataupun kelas IP kelas C. Sedangkan yang di subnet mask yang kedua ini merupakan subnet masknya kelas IP kelas B. Ya. Sama ini kelasnya kelas B, ini kelasnya kelas C. Lanjut, karena kita akan belajar dulu, fokus dulu ya di subnetting kelas C, ya, maka kita abaikan sementara kita abaikan dulu untuk subnetting kelas B maupun kelas A. Jadi kita belajar dulu di kelas C. Nah, misalkan untuk IP, ada IP seperti ini. Ada XXXX sekian, kemudian subnet masknya adalah 255.255.255.xxx. Nah, XXX ini merupakan ciri dari kelas C, ya. Yang membedakan untuk XXX ini ada 3 blok awal, itu 255, itu berarti kelasnya kelas C. Kalau 2 blok awalnya 255.255, kemudian 2 blok belakang adalah 0 ataupun yang lain, itu berarti kelasnya kelas B. Nah, sekali lagi kita coba kita fokus dulu di kelas C-nya ya. Nah, untuk di blok terakhir, ya blok terakhir ini kita XXX ini kita beri notasi atau kita beri warna merah. Ini merupakan angka ajaib, kita sebut sebagai angka ajaib gitu ya. Jadi untuk mempermudah aja kita sebut aja sebagai angka ajaib. Ini ada rumus atau nanti kita beri notasi dengan lambang Y gitu ya. Y itu adalah 256 ya. 256 itu adalah jumlah maksimal IP tadi dari 0 sampai 255. 256 dikurangi XX ya, XX-nya ini tadi nanti ada diisi berapa, nanti akan kita coba. Nah, untuk rumus ini 256 dikurangi X ini adalah untuk menghitung jumlah anak per kelompok atau jumlah IP per kelas ya. Jadi jumlah anak per kelompok itu ada berapa? Nah, sudah kita menggunakan rumus ini. 256 dikurangi X ya. 256 dikurangi X. Kemudian rumus yang kedua adalah untuk menghitung jumlah kelompok ya. Kalau ini tadi adalah untuk menghitung jumlah anak per kelompok, kalau ini adalah untuk menghitung jumlah kelompok dalam satu kelas. Jadi satu kelas itu isinya ada berapa kelompok ya. Kalau untuk menghitung jumlah
kelompok dalam satu kelas, kita menggunakan rumus 256 dibagi Y. Y ini nanti ya. Ya, jadi Y itu pertama didapat dari 256 dikurangi X. Itu akan ketemu Y. 256 dikurangi X itu akan ketemu Y. Itu nanti sudah langsung ketemu jumlah anak per kelompoknya. Nah, sedangkan untuk membagi ataupun menghitung jumlah kelompok dalam satu kelas, kita menggunakan rumus 256 per Y-nya ini. Ya, gitu ya. Jadi kita hitung dulu Y-nya, baru kita bisa menghitung jumlah kelompok dalam satu kelas. Ya, dicatat ya, jangan sampai lupa. Oke, lanjut. Nah, misalnya kita ada IP 192.168.0.254. Sedangkan subnet masknya adalah 255.255.255.192. Jelas ini adalah merupakan subnet mask kelas C. Ya, merupakan subnet mask kelas C. Berarti IP-nya ini dia juga IP kelas C. Nah, perhatikan. Nah, kita beri tanda untuk di blok terakhir, ya, IP untuk subnet masknya di blok terakhir itu adalah 192. Nah, berdasarkan rumus tadi, kita akan menghitung Y, ya, Y-nya berarti 256 dikurangi 192. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 64. Berarti Y itu adalah 64. Ya, berarti kalau misalkan kita akan menghitung jumlah anak per kelompok, ya, jumlah anak per kelompok itu tadi adalah menggunakan rumus ini ya. Kita langsung Y, jumlah anak per kelas atau per kelompok itu adalah rumusnya Y, sama, dan langsung ketemu ini. Sedangkan jika kita ingin menghitung jumlah kelompok dalam suatu kelas, ya, jumlah kelompok dalam suatu kelas, kita menggunakan rumus apa? 256 dibagi Y, ya. Jadi hasilnya berapa? Ini ya, jumlah kelompok. Jadi ada 256 dibagi 64, hasilnya ada 4 kelompok. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, 4 kelompok itu apa saja? Oke, sekarang kita bagi. Ada kelompok 1, misalkan kita mulai seperti ini. Ya, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ini sampai dengan berapa? Nah, kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, untuk kelompok 1, ini berarti mulai dari 0, ya. Kemudian kelompok 2, mulai dari 64. Kelompok 3 mulai dari 128, kelompok 4 mulai dari 192. Nah, kemudian yang paling terakhir ini berarti berapa? 255 ini harus ini kunci ya. Nggak boleh lebih atau kurang, nggak boleh. Harus terakhir itu harus 255. Nah, kemudian berarti untuk yang terakhir ataupun IP nomor yang terakhir di kelompok 1 berarti adalah sebelum 64. Ya, berarti berapa? 63. Ya. Kemudian kelompok IP terakhir di kelompok 2 berarti sebelum ini ya, sebelum 128. Berarti 127. Kemudian sama untuk kelompok IP 3, kelompok akhirnya, IP akhirnya adalah sebelum IP 192 yaitu 191. Nah, demikian. Jadi seperti ini. Untuk pembagian kelompoknya sudah ketemu. Ada 4 kelompok ya. Kemudian IP per kelas berapa? Ada 64 ya, berarti dari 0 sampai 63. 0-nya dihitung ya. Di 0, 1, 2 sampai 63 itu jumlahnya adalah 64. Gitu. Ya. Kemudian untuk kelompoknya 4 ini sudah dihitung, sudah di jumlahnya juga sudah sama, sudah benar semua. Nah, ini adalah untuk IP yang nah sekarang ditanyakan kalau IP-nya apa namanya yang 254 berarti dia masuk di kelompok
keempat. Kelompoknya adalah masuk di kelompok keempat. Nah, sekarang kita coba lagi dengan IP yang lain. Misalnya, kita menggunakan IP 200.150.100.50. Ya. Untuk subnet masknya kita menggunakan 255.255.224. Nah, kita akan lihat contoh soalnya itu seperti apa. Ditanyakan A, berapa jumlah host, berapa jumlah host per subnet yang valid atau dapat digunakan sebagai IP host. Jadi kalau dianalogikan ada berapa jumlah anggota dalam satu kelompok itu, gitu ya. Nah, sekarang kita di dalam IP ya, berarti IP yang valid atau bisa digunakan. Kemudian yang kedua, ada berapa jumlah kelompok yang terbentuk. Ya, jadi ada berapa jumlah kelompok yang terbentuk, kemudian sebutkan kelompok-kelompoknya. Kemudian C, sebutkan network ID ya, atau network address dan broadcast ID-nya atau broadcast address-nya. Ya. Kemudian yang D, nah, sebutkan network ID dan broadcast ID-nya jika IP-nya adalah 200.150.100.100. Nah, nanti kalau misalkan IP-nya ini ditanyakan network-nya berapa, network ID-nya berapa, kemudian broadcast ID-nya berapa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba menjawab satu persatu. Ya. Tadi disampaikan untuk IP-nya adalah 200.150.100.50. Kemudian untuk subnet masknya adalah 255.255.254. Nah, untuk menjawab pertanyaan A, berarti untuk angka ajaibnya adalah 256 dikurangi berapa? 224. Hasilnya berapa? 32. Jadi ini adalah angka ajaibnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan A, jika ditanyakan jumlah IP per kelompok, ya itu jawabannya adalah sama dengan angka ajaib, ada 32. Jumlah IP-nya ada 32, tetapi yang ditanyakan adalah IP valid atau anggota kelompoknya. Berarti apa? 32 dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena yang satu sudah ditunjuk sebagai ketua kelas, yang satu ditunjuk sebagai sekretaris kelas tadi ya. Berarti IP validnya atau apa namanya, IP hostnya yang valid itu ada 30 IP ya. Jangan salah, nanti kalian nulisnya 32 nanti ya. Jadi kalau yang valid, kalau ada pertanyaan jumlah IP-nya berapa, itu 32. Tetapi kalau jumlah IP yang valid atau yang bisa digunakan, itu berarti 32 dikurangi 2. Kenapa dia harus dikurangi 2? Ya, tadi sudah disampaikan. Karena yang satu digunakan sebagai ketua kelas atau sebagai network ID, kemudian yang satunya digunakan sebagai broadcast ID. Nah, kemudian pertanyaan B, ada berapa kelompok? Nah, kalau ada berapa kelompok, berarti kita menggunakan rumus apa? 256 dibagi angka ajaib. Ya, berarti 256 dibagi 32. Hasilnya ada 8 kelompok. Kelompoknya suruh menyebutkan kelompoknya apa saja. Ya, misalkan nih, kelompok 1 ya. Kemudian dari IP berapa sampai berapa. Nah, ini kita tulis terlebih dahulu seperti ini untuk IP-nya. Nah, untuk kelompok 1 berarti kita mulai dari 0 ya, dari 200.150.100.0. Kemudian yang kedua mulai dari 32 ya. Kita tahunya dari mana 32 ini loh.
Berarti kalau jumlah IP itu 32, tetapi yang valid itu 30 gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, berarti nanti nambahnya adalah 32. 64 tambah 32. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah 224. Nah, sedangkan IP yang terakhir ya, pasti terakhir itu harus 255, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau misalkan kalian nanti kurang, berarti penghitungan kalian atau pembagian kelompoknya yang salah. Nah, kita mulai berarti untuk mempermudah, berarti untuk nilai ataupun IP terakhir di kelompok 1 adalah IP awal di kelompok 2 dikurangi 1 atau sebelumnya. Kan? Jadi kalau di kelompok awal, IP awal di kelompok 2 adalah 32, berarti di sini adalah 31. Ya, 31. Nah, ini untuk kelompok 2 ya, ada 63, 95. Nah, ini. Jadi ini sudah terbagi menjadi 8 kelompok. Ya. Ini ada 30 IP valid per kelompoknya. Ya. Ada 30 IP valid sama. Nah, ini adalah untuk menjawab pertanyaan di pertanyaan B. Untuk desimal, nah ini untuk notasi desimalnya. Misalkan ada IP 1200.150.100.50. Untuk subnet masknya adalah 255.255.255.224. Berarti ditanyakan networknya ya, network ID ya, untuk IP address ini berarti dia masuk di mana? 50, kita lihat 50 itu berarti dia masuk di di sini ya, ringnya antara 32 sampai 63 ya, berarti dia masuk di sini. Nah, kalau ditanyakan berarti untuk network ID-nya adalah IP yang awal ya, 32. Broadcast-nya berapa? Berarti yang 63. Nah, itu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, jika IP-nya adalah 200.150.100.100, maka yang ditanyakan sama network ID dan broadcast-nya berapa. Nah, sekarang kita lihat kok 100 itu masuk ringnya di mana? Seharusnya ada di sini ya. Ya. Jika IP-nya 200, 150, 100, 100, berarti dia masuk di kelompoknya kelompok 4. Ya. Kelompok 4. Nah, untuk network ID-nya berapa? Berarti network ID-nya adalah 96, kemudian broadcast ID-nya adalah 127. Nah, cukup mudah ya. Mudah kalau kalian sering belajar, sering berlatih pasti mudah. Nah, sekarang untuk CIDR-nya. Kalau tadi desimal ya, untuk notasi desimal. Nah, sekarang kita belajar di CIDR-nya. CIDR tadi apa? Ada yang masih ingat? Classless Inter-Domain Routing ya, disingkat CIDR. Nah, misalkan ada IP seperti ini, ada IP xxxx ya, slash atau perfect, ini bacanya perfect xx gitu ya. Nah, xx ini dia sebagai ataupun ciri kelas C itu xx-nya adalah lebih besar atau sama dengan 24. Ya, jadi kalau kurang dari itu, kalau kurang dari 24 bisa jadi dia kelas B ataupun kelas A. Nah, sekali lagi kita fokus dulu di kelas C. Nah, untuk di CIDR berarti angka ajaibnya adalah 2 pangkat 32 min atau dikurangi XX ini. Kenapa 32? Ya, tadi kita sampaikan bahwa IP itu terdiri dari 32 bit ya.
terdiri dari 32 bit, kemudian dibagi menjadi 4 blok. Ya, 4 blok. Nah, ini kita beri notasi angka ajaib ini adalah sebagai Y, ya, seperti tadi. Dia juga bisa untuk menghitung jumlah kelompok, ya, jumlah kelompok atau jumlah IP per kelas, jadi langsung Y-nya. Kemudian dia juga bisa untuk menghitung jumlah kelompok atau kelas dalam jumlah kelompok atau kelas atau subnetnya itu adalah 256 dibagi Y-nya ini. Oke, lanjut. Nah, misalnya contohnya adalah kita ada IP 192.168.0.254. Perfectnya adalah 26. Nah, 26. Berarti ini angka ajaibnya berapa? 2 pangkat 32 dikurangi ini ya. Perfectnya 26. Berarti 2 pangkat 6. Ya, 2 pangkat 6 berapa? 64. Nah, berarti udah ketemu nih. 64. 64 itu apa? Dia adalah jumlah anak per kelompoknya. Ya, atau jumlah IP per kelasnya. Jadi dalam kelompok tadi sama ya seperti yang notasi desimal tadi. Jadi kalau kita untuk menghitung jumlah anak dalam satu kelompok itu kita langsung menggunakan Y-nya. Ya, menggunakan Y-nya. Kalau menggunakan CDR berarti dia 2 pangkat 32 dikurangi perfectnya. Nah, kemudian kita juga bisa untuk menghitung jumlah kelompok, ya jumlah kelompok dalam kelas itu. Jadi jumlah kelompoknya yang terbentuk berapa? 256 dibagi 64. Jadi ada 4 kelompok. Rumusnya sama. Nah, misalnya kelompoknya yang terbentuk apa saja? Ini kelompok 1, kelompok 2. Kemudian IP-nya sampai berapa? Kelompok 1 pasti dimulai dari 0. Karena dia IP-nya per kelas adalah 64, otomatis di sini nanti 0 sampai ya. Yang kedua adalah 64 tambah 64 lagi, tambah 64 lagi. Dan terakhir harus berapa? 255. Nah, kemudian kita baru naik ke atas ini ya. Itu IP terakhir ya di kelompok 1 berarti adalah IP sebelum kelompok 2 awal. Berapa? 63. Nah, demikian juga dengan untuk yang kelompok 2 dan kelompok 3 sama. Nah, seperti ini. Ya, jadi terbentuk jadi 4 kelompok, jumlah anak ataupun jumlah IP-nya dalam satu kelompok itu ada 64. Jumlah IP-nya loh ya, bukan jumlah IP valid. Kita bicara tentang jumlah anaknya. Kita belum bicara tentang pengurus kelasnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan 254 itu dia nanti masuknya di mana ya? Oh, dia masuk di kelompok 4. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba menggunakan contoh yang lain, menggunakan IP dan perfect yang lain. Nah, misalkan di sini kita ambil contoh IP yang lain, yaitu 200.150.100.50, perfectnya adalah 27. Yang ditanyakan, pertanyaannya adalah berapa jumlah host per subnet yang valid. Nah, di sini ada kalimat valid. Valid itu berarti anggota. Ya, anggota kelompok atau yang bisa digunakan. Kemudian B, berapa kelompok yang terbentuk. Jadi nanti ada berapa kelas atau berapa kelompok atau subnet yang terbentuk. Kemudian sebutkan kelompok tersebut. Nah, kemudian IP ini ya, IP 200, 150, 100.50, perfectnya 27. Ini untuk sebutkan ini ya. Ini ditanyakan
network ID-nya berapa, broadcast ID-nya berapa untuk IP ini. Kemudian yang D, nah ini misalkan ada IP ini 200.150.100.100. Ini nanti ditanyakan juga untuk network ID dan broadcast ID-nya berapa. Nah, sekarang kita langkahnya adalah seperti ini. Kalau tadi ya, ini sudah diketahui perfectnya ada 27, berarti kita menghitungnya gimana? 2 pangkat, ya 2 pangkat 32 dikurangi 27, itu adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 32. Ya. Nah, angka ajaibnya 32. Nah, sekarang kalau untuk menghitung IP valid, nah ini kalau menggunakan IP valid, berarti yang bisa digunakan itu berarti adalah anggotanya. Ya, hanya anggotanya saja. Untuk ketua kelas dan sekretaris tidak dihitung, jadi dikurangi 2. Jadi 32 dikurangi 2 ada 30 IP valid. Nah, untuk pertanyaan yang B, ada berapa kelompok? Jadi rumusnya apa tadi? 256 dibagi angka ajaibnya. Nah, jadi 256 dibagi 32 ada 8 kelompok. Apa saja? Ya, sama ya. Karena hanya beda di menggunakan notasi CDR ataupun menggunakan notasi desimal. Nah, ini mulai dari 0 pasti. Kemudian IP-nya berapa? IP-nya adalah per kelas atau per kelompok itu ada 32. Jadi berarti kita tambah 32. Tambah 32, 32, 32. Nah, terakhir harus 2, 5, 5. Nah, kemudian di sini gimana? Ini ya. Ini kita kurang 1 sana. Nah, lama-lama kan kalian juga sudah hafal ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan C ya, tadi pertanyaan C adalah IP ini ditanyakan network ID dan broadcast ID-nya. Ya. Berarti broadcast network ID dan broadcast ID-nya ada berapa? Nah, berarti ini masuk kelompok yang mana ya? Oh, 100.50 kita lihat. Ini berarti ini ya. Ini jangkauannya dari 32 sampai 63. Berarti 50 kan ada di antara ini. Oke. Berarti dia masuk di kelompok 2. Kelompoknya kelompok 2. Nah, pertanyaannya adalah network ID-nya berapa dan broadcast ID-nya berapa? Ya, coba berapa? Berarti untuk network ID-nya adalah 200.150.100.32 untuk network ID-nya dan broadcast-nya adalah 200.150.100.63. Ya, betul. Itu ya, gampang kan? Ya. Nah, kemudian ini pertanyaan selanjutnya. Nah, jika IP-nya adalah 200.150.100.100. Pertanyaannya sama, ini disuruh mencari network ID dan broadcast ID-nya. Nah, sekarang kita lihat 100.100 itu di mana ya? Oh, ternyata ada di sini. Di kelompok 4. Ini antara 96 sampai 127. Jadi dia 100 itu ada di antara di kelompok 4 ini. Nah, berarti untuk network ID-nya berapa? Berarti network ID-nya ini ya. 200, 150, 196. Untuk broadcast-nya adalah 200.150.100.127. Nah, gampang ya. Nah, kesimpulannya adalah jadi beda desimal dengan CDR kelas C itu apa? Perbedaannya hanyalah cara untuk mendapatkan angka ajaib. Untuk langkah selanjutnya adalah sama. Jadi tidak beda, hanya
Hanya bedanya di cara mendapatkan angka ajaibnya saja. Nah, kalau untuk desimal ya, dia menggunakan ini ya, subnet masnya 255.255.255.xxx. Sedangkan untuk CEDA dia menggunakan prefix. Ya, prefixnya berapa? XX. Untuk kelas C prefixnya berapa tadi? Lebih besar atau sama dengan 24. Jadi di atas 24. Ya, 24, 25. Kalau kurang dari 24 itu bukan kelas C, bisa jadi dia kelas B atau di kelas A. Itu ya. Nah, ini angka ajaibnya adalah Y, ini juga sama Y. Kalau untuk mendapatkan adalah Y itu 256 dikurangi X, kalau ini berapa? 2 pangkat? Iya, 2 pangkat 32 min X, X-nya tadi. Ya, sama ya hasilnya untuk angka ajaibnya itu sama. Nah, di sini ada beberapa hal yang menarik ya. Yang pertama, kita lihat misalkan di kelompok 1 itu awalannya atau di ini yang awal tadi apa namanya? Net. Ya, network ID ya. Network ID ini selalu genap. Ada yang ganjil nggak kira-kira? Nggak ada ya? Nah, nggak ada. Oke. Jadi untuk network ID itu selalu genap angkanya. Dan broadcast ID ya yang di belakang ini selalu ganjil, pasti ganjil. Kalau nanti kalian ada yang menuliskan ada yang angkanya genap, berarti salah ya, berarti salah, harus dikoreksi lagi. Ya, jadi kalau latihan ataupun berlatih memang tidak boleh terburu-buru, harus hati-hati, teliti ya, nggak usah buru-buru. Nanti pengen cepat-cepat, tetapi malah nanti salah. Ya. Nah seperti ini. Untuk tabelnya ini jadi menggunakan angka biner. Ya, binernya seperti ini. 255 itu adalah 111 satunya 8 kali. Kalau kalian konversikan menjadi bilangan desimal itu kan ada 255 ya. Nah, kalau 0 itu berarti kosong semua, 0 enggak ada. Kalau 2 berarti satunya ada satu di depan. Ya, ini 24 ya. Tadi saya sampaikan untuk kelas C itu angka satunya ada 24. Ini 8, 8, 8. Berarti 8 kali 3, 24. Untuk subnet masnya seperti ini. 255, 255, 255.0. Subnetnya ada 1 untuk kelompoknya. Kemudian jumlah hostnya ada 256. Kemudian kalau 25 berarti angka satunya ada 25, kalau 26 ya 26, ya begitu seterusnya. Oke. Nah, mungkin pelajaran ataupun apa namanya pelajaran kita, materi kita pada pagi hari ini, ya kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Ya. Apabila nanti masih ada yang bingung, silakan nanti kalian bisa kontak dengan Pak Arif, nanti kita bantu. Ya, apabila dalam penyampaian ada yang kurang jelas, ya, nanti bisa ditanyakan kembali. Oke, semoga sekian saja apa yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.